Halo teman dan sahabat trader, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya, Matias Putra. Hampir atau sekitar 2 minggu sepertinya saya tidak membuat analisa karena musim liburan ya. Karena musim liburan teman-teman, jadi mohon maaf dan sekarang kita mulai lagi ya. Kita mulai lagi membuat analisa emas untuk 1 minggu ke depan. Jadi untuk teman-teman yang pertama kali hadir di channel saya ini, silahkan subscribe dan klik loncengnya kalau mau mendapatkan video saya. Hampir 400-an video dan saya akan mengadakan upload video itu atau update video terbaru itu setiap hari Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Rata-rata jam 6 sore kecuali Minggu jam 10 pagi. Jadi silakan bertanya dan tentu pertanyaan yang berguna untuk Anda dan untuk teman baru saya jawab. Dan kemudian untuk teman-teman yang setia di channel saya ini, saya ucapkan terima kasih, salam sehat, salam profit untuk Anda. Dan baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri ya, saya sudah banyakkan yang nonton jadi saya nggak bisa sebutkan negara satu persatu. Oke, yang penting kita tetap berrelasi di dalam channel ini ya. Oke ya. Jadi teman-teman, sebelum saya melanjutkan tentang analisa untuk call buat trading minggu besok, teman-teman silahkan saksikan video berikut ini. Oke teman-teman sudah menyaksikan video ini, yaitu ini merupakan salah satu broker terbaik di Indonesia dan memiliki izin lengkap tentunya ya. Dan sudah pengalaman selama 22 tahun lebih di Indonesia ini. Dan kali ini sejak bulan Mei kemarin mendapatkan kesempatan dan mendapatkan izin bahkan dari pemerintah di bawah Departemen Keuangan Bapeti, yaitu pertama dan legal di Indonesia menyelenggarakan micro lot, artinya hanya dengan 001 Anda sudah bisa melakukan trading. Selama ini kan kita tergantung dengan broker luar negeri ya, yang kalau terjadi apa-apa kita tentu tidak berdaya seringkali kan, kantornya di mana nggak jelas ya kan. Nah, belum lagi kita kadang-kadang kesulitan dengan bahasanya ya, dan itu sudah banyak. Dan saya sendiri kadang-kadang pun merasa kesulitan ya, baik penarikan dana maupun bahkan setor aja agak susah ya. Oke, jadi kali ini kita mendapatkan kesempatan broker Indonesia yang dengan izin lengkap oleh pemerintah. Tentu ini secara keamanan dana jauh lebih aman. Oke ya. Jadi jangan sampai lewatkan, dan ini bisa trading dengan modal sangat kecil, artinya hanya dengan 500.000 saja Anda sudah bisa membuka akun dan bisa melakukan trading kecil-kecilan. Jadi ini sangat menarik. Daftarkan diri Anda, buka akun di link yang di bawah deskripsi video ini. Jadi kalau Anda pemula, saya tentu sarankan Anda mencoba dengan akun demonya. Kalau bagi Anda yang sudah oke, boleh ya, karena ini kecil-kecilan ya, bisa mulai dari modal kecil-kecilan. Anda boleh coba dan segera daftar link yang ada di bawah deskripsi ini ya. Oke, jadi kalau ada kesulitan teman-teman bisa hubungi WhatsApp saya yang juga ada di dalam deskripsi ini. Dan saya akan minta orang saya untuk membantu Anda. Oke ya, teman-teman. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang mau belajar price action secara advance di dalam konsep supply demand, teman-teman juga bisa WhatsApp saya. Saya di bulan Agustus ini ada kelas, kalau tidak salah tanggal 6. Coba ya, saya lihat tanggal dulu. Tanggal 6 hari Sabtu, kemudian tanggal 13 dan tanggal 17 Agustus kita ambil libur semua, kecuali tanggal 17 Agustus Indonesia libur tapi pasar buka ya. Jadi kita bisa praktekkan langsung, segera hubungi WhatsApp saya. Oke, ini kita tidak banyak-banyak orang ya, karena kita lebih cenderung semi private dan ini kita 3 hari.
kelasnya kelas 3 hari penuh workshop ya. Jadi Anda betul-betul dibimbing dan dibimbing langsung untuk mempraktekkan langsung dalam membuat analisa-analisa secara advance. Oke? Ya, segera hubungi WhatsApp saya di bawah ini. Baik, kita lanjutkan ya. Oke, teman-teman, jadi kita kembali melihat perkembangan untuk DXY dolar ya. Naik terus. Kenapa naik terus? Karena The Fed itu ya mengisukan, bahkan kemarin sudah naikin itu suku bunga besar-besaran. Ini rencana bulan Juli ini mau naik lagi ya. Katanya mau naik mungkin 0,75 basis point lagi. Jadi nanti tembus ya, tembus 2 lebih ya. Nah, ini sudah cukup tinggi sehingga itu menyebabkan kenapa naik, karena inflasi naik dan itu membuat dolar terus naik. Nah, akibatnya tentu ya emas turun ya dari kemarin-kemarin tuh ya. Tuh. Emas turun terus. Oke. Jadi bagi kita sebagai trader tentu kita nggak peduli dia mau naik, dia mau turun. Saya selalu katakan market itu bukan milik nenek moyang kita. Jadi apalagi milik kita ya. Jadi kita nggak bisa ngatur mereka, kita hanya bisa mengikuti. Tetapi sebagai trader kita yang penting dia bergerak, kita ambil momentum geraknya kan ya. Oke. Kita melihat range-nya ya. Jadi kalau kita melihat sebetulnya, kalau kita lihat ini secara, bentar ya, saya keluarkan stokastiknya. Mana stokastik? Ini dia. Jadi nanti saja. Oke, kita lihat range-nya dulu ya. Oke, teman-teman. Kemarin dia berhenti pas kena di support ya secara daily. Nah, sekarang kita akan melihat ini memang ya selama di bulan Juli ini rasanya gerakannya agak fluktuatif karena nanti ada pengumuman suku bunga ya bulan ini juga lagi ya. Oke, namun kita lihat berdasarkan range gerakan ini untuk minggu depan ya, kita coba melihat time frame yang lebih kecil ya tentunya. Oke, teman-teman, kalau kita lihat kemarin kok saya lihat ada divergent di time frame berapa ya? Ya, ada divergent kecil ya, teman-teman. Kalau kita lihat di time frame H4 terutama, kita coba lihat. Ada divergent artinya ini. Divergent itu apa? Ya, secara singkat terbalik ya. Divergent kecil ya. Coba kita lihat lebih ini ya. Maka kemarin ini ya, ketemu ini bantul ya. Oke.
Jadi dia mulai reversal berdasarkan anomali stokastiknya. Oke. Kita tidak terlalu penting ini. Nah, kita lebih penting lihat gerakan range-nya apa yang bisa kita lakukan. Oke ya. Jadi pertama tentu kita mulai kayak begini. Ya, saya akan memulai, kita akan membuat lebih jelas lagi. Oke. Teman-teman, belakangan gold cukup bergerak itu sideways, baru semalam dia agak tinggi ya, itu range-nya. Oke. Kita coba ambil momentum ya. Kalau Senin kita bangun pagi, teman-teman, dia masih bergerak di sekitar sini. Dia belum menembus ini, maka kita bisa melakukan sell di sini. Oke, kita melakukan sell di angka 1816.350. Kemudian tentu kita batasi risiko. Kita batasi risiko di 1825.655. Pasang XL. Oke. Kemudian kita TP1 di sini. TP2. TP1 1806.860 boleh ya. TP2 1794.960. Kita boleh buletin yang di belakang. Oke. Kemudian jikalau dia ternyata masih lanjutkan ini, dia tembus di sini, tembus kita punya stop loss, maka kita masih boleh melakukan sell di. Ya, kalau ditembus kita stop loss, kita bisa melakukan sell di sini di angka 1835.991. Kita batasin stop loss-nya di sini 1846.326, 325 atau 330 boleh ya. Kita TP1 di sini 1825.342, kemudian kita TP2 di sini 1816.350. Oke. Dan dia naik lagi, kita akan melakukan
sell di sini ya. Ini adalah area-area sell kita. 1855.885. Kita akan membuat stop loss di sini. Ini kelihatan cukup fluktuatif ya minggu depan ya. 1864.177. Kemudian kita TP1 di sini. 1846.952, kemudian kita TP2 di sini. 1835.990 ya. Oke. Dan jikalau dia terus naik di sini ya. Kita akan melakukan sell terakhir di sini. 1874.387, kemudian kita akan membuat ya. Kita akan membuat sell 1872.320. Kemudian kita akan membuat XL di sini di 1882.970. Kemudian kita TP 1863.865. Boleh. Dan kita TP2 di sini. 1855.885. Oke. Sekarang, adakah peluang buy ya? Oke, tentu ada karena kita memanfaatkan dia naik dan turun ya. Teman-teman, dia kalau balik lagi kita boleh menjaga buy di sini. Saya kasih warna berbeda. Ini saya ganti buy. Warna saya berubah. Kita buy di 1789.339 boleh. Kemudian kita batasin XL di sini. Oke. Tambah XL. Di 1779.930. Kemudian kita akan buat TP1 di sini. TP1 di 1799.660 ya. Kemudian kita akan membuat TP2 di sini. (1809.470). Oke. Coba kita juga akan terus ini ikutin. Apakah dia bisa nembus ya? Kalau suku bunga tinggi bisa saja. Kalau dia nembus, kita lihat apakah masih kita ada peluang range buy di bawah. Kalau dia ternyata tembus, kita boleh pakai Oke. Jikalau misalnya karena suku bunga isu suku bunga itu dan menyebabkan dia malah turun, artinya kita akan jaga buy di sini. Di 1762.080 boleh ya. Kemudian kita tentu batasin resikonya. Ya. Kita turunin dikit. Di 1750.118 atau 0.120 boleh. Kemudian kita akan membuat TP di sini. TP1 1773.040.
1782.435 atau 440 boleh ya. Oke. Jikalau dia turun di pertahanan terakhir di sini ya. Selanjutnya, bagaimana kalau dia tembus? Ini kita punya sell tadi ya. Kalau dia tembus ini, kita boleh tunggu dia feedback, kita boleh buy di sini. Kita akan buy di situ. Bentar saya kasih warna. Angka 16.350 ya. Kita tunggu dia naik. Dia turun, kita buy di sini. Kemudian kita akan batasin resiko tentunya di sini. Di 1806.860 boleh. TP1 di sini. 1826.280. Kemudian kita TP2 di sini. Di 1835.990. Bagaimana kalau dia terus naik, tembus kita punya ini ya. Nah, tembus kita punya tadi. Sell. Oke. Nah, kalau dia tembus sell, kita masih boleh melakukan peluang buy terakhir di sini. Kita akan mengikuti irama market ya. Kita buy di mana? Di 1835.990. Kemudian sama kita batasin stop loss tentunya. Batasin resiko ya. 1826.900 atau 910 juga boleh. Kemudian TP1 tentu kita di sini ya. TP1 di angka 1846.326, kemudian kita buat TP2 di sini. Oke, teman-teman, ini adalah trading plan untuk minggu depan ya. Semoga bisa membantu. Salam profit, salam sukses untuk kita semua.